atau Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Bayu Kusumaninaya. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Kedua Program Studi Kimia, sekaligus mengampu mata pelajaran kimia di Madrasah Aliyah Negeri 10 Jombang. Pada hari ini, tanggal 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktek ujian kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 10 Jombang. Berikut ini adalah video praktek ujian kinerja yang saya laksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 10 Jombang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar dan ilmunya jadi bermanfaat. Amin. Ketua kelasnya? Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Afifah Bella Dona, Agus Rivaldi, Bella Agnesia, Temas Rafael, Firda Azharatul, Zaratul Mufidah. Oke. Berarti hari ini masuk semua. Alhamdulillah. Kan anak hari ini kita akan belajar tentang elektroplating. Sudah siap belajar hari ini ya? Sebelum ke sini, ke elektroplating, flashback sedikit ke materi sebelumnya. Elektroplating itu bagian dari elektrolisis. Kamu kan kemarin sudah belajar elektrolisis kan? Ya. Mengingatkan sedikit. Elektrolisis itu kalau yang kemarinnya lagi sel kota mengubah energi apa? Jadi apa? Kimia jadi listrik. Ya, kalau yang elektrolisis listrik jadi kimia. Kalau di sel volta, anoda katoda kutubnya apa? Positif, anoda negatif. Kalau di elektrolisis katoda negatif, anoda positif. Berarti sudah paham ya. Nanti kita akan melakukan praktikum elektroplating atau ya. Jadi nanti jangan salah, anodanya siapa, katodanya siapa. Hari ini kita akan merancang atau melakukan merancang dan melakukan penyembuhan benda dari logam dengan ketebalan lapisan dari emas tertentu. Jadi kita praktikum ini, nanti kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Jadi harus tahu logamnya berperan sebagai anoda dan berperan sebagai katoda. Itu ya. Terus membuat rangkaiannya ada variabel bebas, kontrolnya siapa.
faktor-faktor yang mempengaruhi banyak lapisan logam dan proses penipuan. Jadi nanti harus tahu logam anodanya siapa, katodanya siapa, terus merangkai piye caranya menyepuh logam itu tadi, terus menentukan ada parade bebas, kontrol dan lain-lain, faktor yang mempengaruhi banyaknya lapisan logam dengan proses penipuan yang benar. Gitu ya. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari sampean familiarnya itu penipuan apa? Penipuan emas. Jadi kalau ini ada tembaga, gitu ya. Oke. Artinya berarti melapisi logam dengan apa? Juga kita akan praktikum ada paku dilapisi pakai CU. Apa sih? Tembaga. Bagaimana rangkaiannya? Kan sampean kemarin sudah diberi tugas untuk coba browsing atau mencari bagaimana merangkai. Ini kayaknya masih asing gitu. Tapi sudah pernah dengar ya, menyepuh emas. Yang paling sering itu memang menyepuh emas. Oke? Sebelum kita praktek, saya pengen tahu aja pengetahuan dasarnya sampean mengenai ini. Oke? Kita adakan sedikit pre-test, kerjakan soal pre-testnya ya. Saya kirim linknya di grup WA. Oke, silakan dibuka HP-nya. Dijawab sebisanya. Yuk, tidak apa-apa. Nanti kita proses pembelajaran ini diharapkan kalian kan ngerti yang ini bisa. Oke? Bisanya sepengetahuannya kalian saja. Silakan bertanya, kerjakan sendiri. Penggunaan logam untuk memenuhi kebutuhan kan semakin hari semakin meningkat. Oke, terus nanti masing-masing logam punya keterbatasan yang mudah berkarat. Jadi fungsinya menyepuh itu kan itu. Ya, kalau selama ini kamu kenal mungkin ketemu di soal itu teori, kemarin kan sempat mungkin membaca soal ada perlindungan katodik terhadap besi bagaimana kan gitu. Sebenarnya hampir sama. Itu kan melindungi besi supaya nggak berkarat, dilapisi apa, logam apa kan gitu. Cuma belum pernah praktek. Nah sekarang kita coba praktek, gitu maksudnya. Oke? Itu ada elektroplating atau penyepuhan. Jadi bisa ditingkatkan kualitasnya dari ketahanan terhadap korosi, kekerasan dan tujuannya memperindah tampilan. Bisa. Oke, jadi elektroplating itu proses pelapisan logam menggunakan bantuan arus listrik. Kamu kan sudah tahu prinsip kerjanya elektrolisis kemarin itu dari listrik menjadi kimia. Kita coba dari ini berdasarkan pengamatan Anda. Nanti proses penyepuhannya logamnya apa dan lain-lain. Sudah mencari yang kalian di YouTube, di Google, minimal bagaimana cara menyepuh. Jadi nanti bisa mendesain. Hari ini bahan yang kita pakai ada ini larutan CuSO4 0,1 konsentrasi. Pakai. Oke ya. Terus ini baterai sing buat arus listrik nanti di sini ada positif sama negatif, jangan berbalik. Terus ada kabel seperti biasa. Elektroda ini pakai paku ini boleh. Ini paku atau pakai paku yang ini boleh. Terserah. Nanti kalau ada yang itu diangkat dulu. Kita timbang nanti bagaimana. Terus ada elektroda. Pembagian kelompok seperti sebelumnya sudah kita laksanakan. Silakan diambil bahannya masing-masing ini. Boleh? Siapa yang? Ini kabelnya. Silakan angkat meja-nya. Dibuka.
Nanti kita seperti biasanya presentasinya di sini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, ada bingungnya. Yang pertama ditulis dulu alat dan bahannya itu kan nggak pusing. Kalau untuk rangkainya bagaimana itu dicari pakai kata-katamu sendiri nanti langkah kerjanya, oke? Boleh. Ya. Boleh. Tadi konsentrasi CO2-nya berapa? 0,1 ya, 0,1 M. Oke. Tadi yang mana? Ya. Oke, terus kalau sudah, oke, lanjut. Positif, negatifnya yang mana? Kutub yang positif ini atau batang karbonnya? Coba. Oke, berapa menit? Stopwatchnya ya, nyala ya. Oh, mau terserah, mau 1 menit boleh, 1 menit boleh. 1 menit aja ya, yang pertama atau 2 menit boleh. Sepakat berapa? 1 menit? 1 menit? 1 menit dulu ya. Oke, next. Sudah. Terus biar aktifnya lantarnya mana yang positif, mana yang tidak dimasukin. Jangan ya, ditimbang lagi ya. Siap? Hati-hati, positif negatifnya mana, karbonnya mana tadi, batang karbon. Oke, batang karbonnya mana tadi? Naik berapa? Loh, madep ke saya berarti 9,57. Itu yang pertama. Berapa menit tadi? 1 menit. Nggak usah, itu kan sudah selesai. Ya, betul. Ini, awas. Ini masuk gigi loh. Yang positifnya mana? Sudah 6 menit. Oke, lepas. Luka kakak biarin. Tidak apa-apa saya. Empat, ke 2, 1. Lebih sedikit ya. 6,12. Itu yang rata-rataan. Oke, sudah selesai berarti. Cip. Alhamdulillah. Oke kok. 2,4 menit. Itu berarti
gini, kalau mau buat cewek sompat rumah sendiri ya, kan kepingin nyepu pakai tembaga sendiri. Kita nggak punya cewek sompat. Kalau Bayu kan ada cewek sompat. Caranya gimana? Kamu kan ya, kamu kalau buat tabel panjang-panjangan, panjang-panjangan nanti. Iya, coba panjang-panjang. Iya sama Pak Mas. Iya nanti saya bilang kalau tak pakai sama. Terus dulunya kita jual ke dulu. Semuanya juga. Tapi kalau kami mana ya? Jadi coba silakan kelompok 1
mempresentasikan hasil praktikumnya tadi. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan pengamatan alat dan barang yang dibutuhkan adalah gas kimia, baterai, penjepit buaya, kabel, data karbon, paku, larutan CuSO4 dengan konsentrasi 0,1 m. Kerja 1 serta alat penggunaan 2 jepitan penjepit buaya pada baterai ditutup positif dan kutub negatif. 3 jepitkan kutub positif pada batang karbon dan kutub negatif pada paku. 4 amatilah perubahan setelah dimasukkan ke dalam larutan CU. Ya. Kemudian diperoleh hasil dalam 1 menit sebelum disebut 8,2 gram, setelah disebut 9,57 dengan masa dapat 1,37 gram. Terbentuk endapan. Dalam 4 menit sebelum disebut 6,08 gram, setelah disebut 6,12 gram dengan masa dapat 0,04 gram, terbentuk endapan. Persamaan kimianya di anoda Cu menjadi Cu12 tambah 2 elektron, di katoda Cu12 tambah 2 elektron menjadi Cu. Hasilkan Cu anoda dan Cu katoda. Sebentar. Oke, masa endapannya ada segitu. Oke, berarti terbentuk endapan. Reaksinya bagaimana? Kelompok yang lain sama? Kelompoknya Ida? Tidak sama. Loh, tidak sama? Sama semua? Oke, bagus. Kelompok 1 kejap. Kita lanjutkan sama kelompok 2. Ya. Oke, berikan plus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, oke, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasil praktikumnya tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja. Ya. Dari hasil anoda Anoda adalah CU, katodanya adalah paku. durasi elektrosis 1 menit sebelum disepuh. Massa logamnya 8,27 gram. Setelah disepuh 8,34 gram. Massa endapannya 0,07 gram. Terbentuk endapan berwarna hitam. Durasi elektrosis 4 menit. Massa logamnya sebelum disepuh 8,34 gram. Setelah disepuh 10 gram. Massa endapan 1,6 gram. Terbentuk endapan berwarna hitam. Persamaan kimianya anoda adalah Cu menjadi Cu12 tambah 2 elektron. Katodanya Cu12 menjadi 2 elektron menjadi CU. Cu. Jadi Cu anoda menjadi Cu katoda. Oke. Jadi selisih masanya yang pertama 0,07, terus 1,66 gram gitu ya. Oke. Reaksinya betul ya? Tuh, reaksinya udah betul. Yang lain ada yang perlu ditambahi atau apa? Tidak? Sama? Oke. Good. Good job. Bagus. Beri plus untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Bapak Ida mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengamatan kami. Anodanya CU katodanya paku, bisa potensial baterai 9 volt. Durasi elektrolis 1 menit, sebelum disepuh 1,93, setelah disepuh 1,96. Masa dapat 0,03, titik dapat berwarna hitam. Durasi 3 menit, sebelum disepuh 1,89, setelah disepuh 2,62, masa dapat 0,73, titik dapat berwarna hitam. Anoda CU tambah 2 elektron. Katode CU tambah 2 elektron. CU anoda sebagai katode. Oke, untuk alat dan bahan sama orang kerja sama dengan temannya. Oke, ya. Oke, kayaknya sama semuanya, cuma bedanya hanya di masa depan karena perlakuannya berbeda. Oke, kerja bagus kita beri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Kita nonton. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan elektroplating. Ya, Alat dan bahan sama? sama Bu. Oke. Cara kerja ada yang berbeda? Sama. Sama. Yang berbeda itu hasil praktikumnya. Silakan dibaca. Durasi Ya. elektrolisis Nah, 1 menit, sebelum disepuh 2,05 gram. yang berbeda suara. Setelah disepuh 2,13 gram. Durasi elektrolisis 4 menit, sebelum disepuh 1,82 gram. Setelah disepuh 2,47 gram. Masa endapan 0,080 gram. 0,08 gram ya. Yang berikutnya. Yang 4 menit 0,65 gram. Oke, lanjut nomor anoda dan katoda sama reaksinya dibaca. Anodanya siapa yang Bapak? Anodanya itu CU, Nah, katodanya paku. ya. Persamaannya dibaca katoda Katoda CU12 ditambah 2 2 elektron elektron terus menjadi menjadi CU. terus anoda. Katoda CU menjadi CU12 ditambah 2 elektron. Oke. Selisihnya lumayan ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok berapa? 4 ya, berarti ada penambahan massa karena dilapisi logam. Siapa? Dilapisi logam CU. Sama ya semuanya. Oke, good job, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sudah ya, tadi hari ini sudah praktikum elektroplating, paku sama tembaga. Sudah dapat hasilnya, bagaimana caranya. Terus sebelum ke yang terakhir kita udah presentasi, kita nyimpulkan sekarang. Kita bareng-bareng buat meresume. Jadi apa kesimpulan pembelajaran hari ini tentang elektroplating? Kesimpulannya, ya. Terjadi reaksi oksidasi di anoda dan reaksi di katoda. Terjadi reaksi Biasa. oksidasi Anoda dan Reduksi oke. Ada lagi? menyebabkan perbedaan. Ada lagi? Karena kita bicara elektroplating, berarti ada pelapisan, berarti bagaimana? menyebabkan bentuk endapan CU menempel di paku. Oke. Yang di mana, Dok? Di katoda. Di katoda. Oke.
Jadi karena ada logam lain yang menempel di paku, otomatis masanya jadi dibuktikan dengan bertambahnya massa. Terus kamu perhatikan di pakunya itu warnanya hitam, ada apanya? Apakah hitam? Ada apa di sini? Ada yang warnanya ada pink gitu, ya ada yang kuning berarti ada logam apa yang nempel di situ? Cu. Berarti bisa ya prinsip kerja dari elektroplating. Oke, sudah. Jadi tadi soal yang kamu kerjakan waktu di pretest, sekarang jadi lebih paham kan? Kalau tadi nggak paham apa itu elektroplating, apa anoda katoda, bagaimana prosesnya dan lain. Sekarang sudah paham belum? Bisa berarti ya? Oke. Selanjutnya kita refleksi hari ini. Saya mau minta pendapat kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seneng nggak dijak praktikum? Seneng. Sampai ada yang main-main ya. Oke, tidak masalah. Kalau ada saran mungkin atau ada Bu saya kepingin seperti ini, boleh. Kita usul, kita saling belajar. Saling belajar. Gitu ya. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Untuk selanjutnya kita materinya sudah selesai, tinggal yang elektrolisis sudah selesai, berarti kita mempelajari apa? Kimia unsur. Silakan dipelajari kimia unsur untuk pertemuan berikutnya. Oke ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.